Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Kingdom Devotion. Saya akan memulai renungan kita saat ini dengan sebuah pertanyaan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah punya masalah? Siapakah dari kita yang dalam hidupnya tidak pernah menghadapi sebuah persoalan? Saya tahu dan saya percaya bahwa kita semua pasti punya masalah kita masing-masing. Kita pasti mengalami persoalan terhadap persoalan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar dari sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Sebuah nasihat terakhir kepada jemaat Filipi yang pada saat itu juga menghadapi sebuah persoalan dan masalah dalam gereja di tengah-tengah mereka. Filipi pasal 4 ayat yang 4 dikatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu adalah nasihat Paulus. Nasihat kepada jemaat di Filipi supaya mereka bersukacita. Ketika kita mempelajari ayat ini lebih dalam kepada bahasa aslinya, ayat ini dituliskan dalam bentuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat imperatif atau kalimat perintah adalah sebuah kalimat yang memiliki makna atau tujuan untuk meminta seseorang melakukan apa yang kita kehendaki, supaya seseorang bisa melakukannya. Saya ambil contoh, ketika kita mau anak kita makan, lalu kita memakai kata makanlah supaya kamu sehat, dan kita berharap anak tersebut akan memakan makanannya dan dia menjadi sehat. Sama halnya itu untuk ayat ini. Paulus meminta kita semua untuk tetap bersukacita. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kita mesti senantiasa bersukacita di tengah apapun yang sedang kita hadapi. Kita mesti mengambil sebuah keputusan yang sengaja untuk bersukacita. Apalagi di bagian terakhir di ayat ini dikatakan bahwa sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jemaat Tuhan, saya tahu kehidupan kita tidak semakin mudah. Semakin ada saja masalah persoalan dalam kehidupan kita. Entah dari keluarga, entah dari orang lain yang tidak suka dengan kita, atau dari iblis yang berusaha untuk membinasakan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, mari kita mengambil sebuah keputusan untuk bersukacita. Bersukacita yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini bukanlah sukacita karena kita memperoleh harta yang banyak, bukan karena kita mendapatkan hadiah, tetapi sebuah sukacita yang datang dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 11 dikatakan seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Itu yang dirindukan oleh Tuhan juga dalam kehidupan kita. Supaya sukacita yang dari Tuhan itu memenuhi hati kita semua. Seketika kita menghadapi persoalan, ketika kita memiliki masalah, sukacita Tuhan tetap memenuhi hati kita semuanya. Keuntungan dari ketika kita memiliki sukacita adalah kita bisa melihat persoalan itu dengan kepala yang jernih, dengan mata yang terbuka, bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong dan mengeluarkan kita dari setiap masalah tersebut. Sebuah renungan buat kita semua. Seberapa dari kita yang mau menerima sukacita dari Tuhan ketika masalah itu datang? Tidak banyak orang mau menerima sukacita dari Tuhan. Karena seringkali orang cenderung untuk menyelesaikan persoalannya secara pribadi atau dengan kekuatannya sendiri. Hari ini kita belajar bahwa kita mengambil sebuah keputusan untuk bersukacita di tengah persoalan apapun yang dari Tuhan itu. Kita menerima sukacita yang dari Tuhan itu supaya kita bisa dikeluarkan dari setiap masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini meminta sukacita yang dari Tuhan. Penuhi setiap hati umat-Mu saat ini Tuhan dengan sukacita, supaya kami dapat keluar dari setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tolong kami Tuhan ketika kami memiliki sebuah masalah dan persoalan, dan kami akan tetap memiliki sukacita itu supaya kami bisa melihat jalan-jalan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami, supaya kami keluar sebagai pemenang dari setiap masalah dan persoalan kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong umat-Mu semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari mulai hari ini kita berkomitmen untuk meminta sukacita Tuhan sebelum kita menyelesaikan setiap masalah dan persoalan kita. Tuhan Yesus memberkati.